Halo semua, selamat datang di channel saya, Adri Hermawan. Wah, udah lama banget gak upload video karena memang bingung apa yang mau diupload. CPNS sampai saat ini belum ada kejelasan, masih menunggu jadwal SKB. Anyway, saya sangat tertarik nih untuk membahas sekolah kedinasan karena saya salah satu orang nih yang sangat peduli dengan pendidikan. Sekolah kedinasan yang akan saya bahas khusus ya di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada Poltekip dan juga Poltekim. Apa sih itu Poltekip? Saya baca aja ya biar kalian enak dengernya gitu. Poltekip merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma 4 di bidang teknis pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 tahun. Jadi setara S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan penelaah status warga binaan pemasyarakatan atau analisis pemasyarakatan. Untuk Poltekim, Poltekim merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma 4 di bidang teknis keimigrasian dengan program kuliah selama 4 tahun. Setara S1 juga, yang akan ditempatkan dalam jabatan analisis keimigrasian. Nah, jadi kamu paham ya, Poltekip dan Poltekim itu apa? Dan ingat, ini di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semua informasi disajikan dalam website catar.kemenkumham.go.id mengenai Poltekip dan Poltekim. Di website tersebut sudah diumumkan juga mengenai pengumuman pendaftarannya. Dan saya udah download, jadi ayo kita bahas sama-sama. Di nomor 1 ada kriteria pelamar. Jadi di sini ada 4. Nanti saya cantumin screenshotnya ya di layarnya. Yang pertama formasi umum, yang kedua formasi putra atau putri Papua atau Papua Barat, yang ketiga formasi pegawai, dan yang keempat formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat. Nah, ini sebagai simpelnya aja, jika kamu sebagai pelamar nih mau ikutan tesnya, kalau kamu bukan pegawai negeri sipil dan juga bukan keturunan putra atau putri Papua atau Papua Barat, maka kamu masuk formasi umum. Begitu ya simpelnya, biar kamu mudah mengerti. Nah, yang kedua, mengenai persyaratan. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, pria atau wanita. Yang ketiga, pendidikan SLTA sederajat. Perlu dipahami, SLTA sederajat yang dimaksud itu lulusan MA, SMA, SMK. Jadi jangan tanya, Kak, saya lulusan MA nih, Kak, saya lulusan SMA, bisa atau enggak? Sudah pasti bisa, karena itu termasuk ke SLTA sederajat. Yang keempat, usia dan ketentuan sebagai berikut. Nah, formasi umum dan formasi putra-putri Papua atau Papua Barat. Usia pelamar pada tanggal 1 Juni 2020, berarti beberapa hari yang lalu ya. Serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun. Tidak lebih dari 22 tahun. Which is, nggak boleh lebih dari 22 lebih sebulan misal. Itu udah pasti nggak bisa. Formasi pegawai dan formasi pegawai putra atau putri Papua dan Papua Barat, usia pelamar pada 1 Juni 2020 tidak lebih dari 25 tahun. 0 bulan, 0 hari. Tidak boleh lebih. Ini harus benar-benar pas ya, kalian harus yakinin usia kalian itu 25 tahun, nggak boleh lebih. Ini dibuktikannya dengan apa mengenai umur? Dibuktikannya dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Jadi kamu nggak bisa bohong. 5. Tinggi badan pria 165 cm
dan wanita 158 cm dengan berat badan ideal. Nah, cara untuk mengukur berat badan ideal ini berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli. Poin 6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV atau AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan atau soft lens, tidak tuli dan tidak buta warna. Cukup jelas, jadi jangan tanyakan lagi ya. Poin 7. Bagi pria, tidak boleh bertato atau ada bekas tato, tidak bertindik atau ada bekas tindik di telinganya, atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat. 8. Bagi wanita tidak bertato atau bekas tato, tidak bertindik atau bekas tindik di anggota badan lainnya selain di telinga, dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari satu pasang, di telinga kiri dan telinga kanan. Jadi misal telinga kamu yang kanan ada 2 tindik, yang kiri ada 1 tindik. Itu nggak boleh, karena harus satu-satu. Satu di kiri, satu di kanan. Tidak lebih. 9. Belum pernah menikah dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Pendidikannya itu kan selama 4 tahun. Jadi kalau kamu akan menikah di waktu dekat, saya saranin jangan ikutan. Karena kalau tidak selesai pendidikannya itu kamu kena denda. Poin 10. Bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis atau UPT, pemasyarakatan dan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kamu nggak minta penempatan sesuai yang kamu inginkan ya, kamu harus siap di seluruh Indonesia. Poin 11, tidak pernah putus studi atau drop out dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi dan atau akademi atau sekolah kedinasan pemerintah lainnya. 12. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai calon taruna atau taruni. 13. Tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lain. Untuk poin 14 itu khusus untuk pegawai negeri sipil. Tinggal dibaca aja ya, nanti saya sertakan screenshotnya di layar. Untuk poin ketiga, kuota formasi taruna atau taruni sekolah kedinasan. Tapi saya akan bahas di video yang lainnya, tidak akan saya gabungkan. Jadi nanti ada Poltekkip dan Poltekkim dan juga pegawai negeri sipil itu punya kuota masing-masing. Poin keempat, yaitu tata cara pendaftaran. Ini cukup ribet, jadi nanti saya akan bahas juga di video yang lainnya, tidak hanya tuh di video ini ya. Ini hanya gambaran dari pengumuman. Pengumuman itu isinya apa aja sih? Kayak gitu aja. Jadi mengenai rincinya nanti saya akan bahas satu-satu. Pengumumannya cukup selesai. Paling nanti ada video-video lanjutan mengenai kuota dan lain sebagainya. Jangan lupa di-subscribe, di-share juga videonya. Atau bagi kamu yang mau gabung di grup WhatsApp, nanti kita bahas mengenai Poltekkip dan Poltekkim biar nggak ketinggalan info. Tinggal kamu DM aja Instagram saya @adrihermawan_. Jangan lupa pakai underscore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.